Bab 856, bermimpi kembali ke hari sekolah. Meskipun dia tidak percaya bahwa bayangan iblis itu masih hidup, dia tidak pernah berani mengambil risiko jika menyangkut keselamatan keluarganya. Bagaimana jika, seperti yang dia pikirkan, Zhang Yihong menyewa orang lain untuk berurusan dengannya dan keluarganya? Lin Yu berpikir sejenak dengan wajah serius, dan berkata, "Kakak Bu, Kakak Niu, jika kalian tidak ada kegiatan di sore hari, temani Kakak Yan dan ibuku ke mall." Meskipun tidak senyaman jika dia menemaninya sendiri, dengan perlindungan Bai Rentu dan Li Zhensheng, itu tidak akan jadi masalah. Bagaimanapun, ini adalah liburan tahun baru, dan banyak orang yang pergi keluar, jadi pasukan keamanan dan patroli di Sangjing lebih banyak dari biasanya, jadi seharusnya tidak ada masalah. Mereka pergi berbelanja dengan Suster Yan dan yang lainnya, dan aku akan pergi ke laboratorium di pangkalan bersamamu. Lin Yu berkata kepada Ye Qingmei sambil tersenyum. Dia sangat ingin tahu apa yang ada di dalam kedua reagen ini. Bagaimana mungkin tubuh manusia dapat mengeluarkan potensi sebesar itu? Baiklah, kalau begitu aku akan menelepon dan memberitahu teman sekelasku. Ye Qingmei tersenyum padanya, lalu berbalik, mengeluarkan ponselnya, dan menelepon teman sekelasnya. Setelah menyetujui tempatnya, Ye Qingmei mengangguk dan berkata, "Baiklah, itu Starbucks di luar komunitas Minghui, kan? Oke, aku akan menjemputmu." Kemudian Lin Yu dan Ye Qingmei duduk bersama semua orang untuk sementara waktu. Ketika waktunya hampir habis, Lin Yu bangkit, mengenakan mantelnya, mengambil kotak logam, dan mengikuti Ye Qingmei untuk menjemput teman sekelas Ye Qingmei. Kali ini Lin Yu yang menyetir sendiri mobilnya, masih mengendarai Lincoln panjang yang dipinjam dari Heji. Karena mobil ini sebelumnya dikendarai Lin Yu sebagai mobil van dan terdapat beberapa goresan di sisi bodi mobil, Heji sempat menolak untuk menerima mobil tersebut, dengan alasan terlalu memalukan menggunakan mobil seperti itu untuk menjemput pelanggan, jadi mobil itu diberikan kepada Lin Yu, sang bos, secara cuma-cuma. Hal ini membuat Lin Yu tidak bisa berkata apa-apa. Dia mengambil mobil yang memalukan itu dari klien dan memberikannya kepadanya. Namun, dia tidak peduli. Dengan keterampilan mengemudinya, memiliki mobil seperti itu untuk berlatih adalah kemewahan. Kemudian Lin Yu mengantar Ye Qingmei ke kedai kopi Starbucks tempat Ye Qingmei setuju untuk bertemu dengan teman-teman sekelasnya. Setelah tiba di pintu Starbucks, tidak ada seorang pun yang terlihat. Ye Qingmei menurunkan jendela mobil, melihat keluar dengan curiga, dan tidak melihat seorang pun menunggu. Dia melihat ke bawah pada jam tangannya dan bertanya dengan bingung, "Sudah waktunya, mengapa mereka belum datang?" "Jangan khawatir, tunggu sebentar." Lin Yu membujuknya sambil tersenyum. Bagaimanapun, merekalah yang meminta bantuan untuk sesuatu. Sudah cukup baik bahwa mereka meminta orang lain untuk keluar pada hari tahun baru untuk membantu menguji sesuatu. Ye Qingmei tidak banyak bicara, dan menunggu dengan sabar beberapa saat. Lin Yu berbaring di kemudi dan menatap pintu masuk Starbucks, sambil juga melihat profil Ye Qingmei, matanya yang hidup dan cerah, alisnya yang ramping dan halus, batang hidung yang terangkat dan bulat, bibirnya yang lembut dan kemerahan, dan dagu yang sedikit runcing. Kombinasi dari semuanya begitu halus dan sempurna sehingga Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak bermimpi kembali ke masa ketika dia belajar di Qinghai. Ketika dia dan Ye Qingmei berada di kelas elektif bersama, dia juga suka melihat profil Ye Qingmei seperti ini, dan dia akan melihatnya sepanjang kelas. Setiap kali Ye Qingmei mengetahuinya, dia akan dengan malu-malu berkata kepadanya, "Apa yang kamu lihat?" lalu mengambil kunci yang tergantung di tasnya dan dengan lembut menusuk tangannya. Kecantikan semacam itu akan langsung menjalar dari tangan ke sekujur tubuh hingga merasuk ke tulang-tulang. "Apa yang sedang kamu lihat?" Ye Qingmei tampaknya menyadari tatapan Lin Yu saat ini. Dia tersipu dan dengan malu-malu mengambil kunci di tangannya dan dengan lembut menyodok tangan Lin Yu. Tubuh Lin Yu tiba-tiba bergetar, dan kenangan datang padanya seperti air pasang. Jantungnya tiba-tiba berdegup kencang, dan dia merasakan rongga matanya terbakar dan hidungnya sesak. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya merasakan kembali kegembiraan dan keindahan yang dirasakannya saat itu. Ye Qingmei sepertinya menyadari sesuatu yang aneh pada Lin Yu, dan sedikit terkejut.
Dia membuka matanya lebar-lebar dan menatap Lin Yu dengan bingung, dan membuka mulutnya, tetapi tidak ada suara yang keluar. Lin Yu tampaknya menyadari bahwa dia telah bereaksi terlalu berlebihan. Dia merasakan sakit di hatinya, memalingkan kepalanya. Dengan cepat, menguap, berpura-pura sangat mengantuk dan berkata, "Oh, aku tidur terlalu larut tadi malam, aku sangat mengantuk." Ye Qingmei berkedip dan menatap Lin Yu sejenak, tenggorokannya bergerak, dan berkata dengan lembut, "Jiarong, kamu tahu, pada saat itu, perasaanku menyimpang. Untuk sesaat, aku merasa bahwa aku tidak berada di Beijing, tidak duduk di dalam mobil." Lin Yu tersenyum berpura-pura santai ketika mendengar ini, menguap untuk menutupi matanya yang merah, dan bertanya kepada Ye Qingmei, "Di mana lagi itu?" "Aku merasa seperti berada di Qinghai, di ruang kelas Universitas Kedokteran Qinghai. Orang yang duduk di sebelahku." Ye Qingmei menatap Lin Yu dengan pandangan berkabut. Tenggorokannya tercekat dan dia tidak mengatakan kata-kata selanjutnya. Dia menatap Lin Yu dan bertanya dengan lembut, "Jiarong, apakah kamu dan Xiao Yu, teman baik?" "Ya." Lin Yu menahan kepanikan dan kepahitan di dalam hatinya, dan mengangguk dengan sangat setuju. Ye Qingmei sudah lama tidak menyinggung soal identitasnya, dan perilakunya yang tidak normal tadi jelas membuat Ye Qingmei curiga. Seseorang dapat sama seperti orang lain, tetapi bagaimana mungkin mereka dapat sangat mirip satu sama lain? Ye Qingmei tidak menanyakan pertanyaan ini selama 1 atau 2 tahun terakhir, tetapi itu tidak berarti dia tidak memikirkannya. Beberapa hal, tidak peduli seberapa dalam atau tersembunyinya di dalam hati seseorang, cepat atau lambat akan terungkap. "Tapi kenapa aku tidak pernah mendengar Xiao Yu menyebutmu?" "Tidak sekalipun." Ye Qing mengerutkan bibirnya rapat-rapat dan berkata dengan suara rendah. "Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa saat Jiarong dan aku, saat Lin Yu dan aku bertemu, kau sudah kembali ke Mingdu?" Lin Yu segera berbalik dan menjelaskan kepada Ye Qingmei dengan santai. Ia begitu gugup hingga hampir mengatakan hal yang salah. "Ya, kamu memang mengatakan itu, tetapi baru setahun sejak aku meninggalkan Qinghai dan kembali ke Mingdu. Aku tidak menyangka bahwa hanya dalam 1 tahun, kalian berdua telah menjadi sedekat satu orang." Ye Qingmei menatap Lin Yu tanpa berkedip, matanya merah. Lin Yu tidak dapat menahan perasaan sedikit gugup ketika dia menatapnya, dan berkata sambil tersenyum, "Ya, kami masih sedekat dulu meskipun kami adalah teman lama. Xiao Yu dan aku merasa sangat dekat ketika kami pertama kali bertemu, jadi perasaan kami berkembang dengan cepat." Lin Yu menggertakkan giginya dan berbicara omong kosong, tetapi dia merasa sakit seperti pisau di hatinya. Sebenarnya, dia juga ingin memberitahu Ye Qingmei bahwa dia adalah Lin Yu, adik laki-laki yang selalu dia jaga dan lindungi. "Tapi aku sudah menjadi He Jiarong, bagaimana aku bisa menjadi Lin Yu lagi?" Pada saat ini, ponsel Ye Qingmei tiba-tiba berdering, dan Lin Yu tiba-tiba menghela napas lega. Sejujurnya, suasana yang menyedihkan ini hampir menghancurkan psikologinya. Ye Qingmei melirik ponsel di tangannya, lalu dengan cepat menyesuaikan suasana hatinya, menarik napas dalam-dalam, lalu menjawab telepon, "Halo, Xiao Hong, aku sudah di Starbucks di pintu masuk komunitasmu." "Oh, kamu di dalam. Oke, kalau begitu segera keluar. Aku tidak akan masuk, aku tidak haus. Aku benar-benar tidak haus." Tidak tahu apa yang dikatakan Xiao Hong di ujung telepon, Ye Qingmei akhirnya menghela nafas tak berdaya, setuju, dan berkata kepada Lin Yu, "Ayo pergi, Xiao Hong sudah lama menunggu di Starbucks, ayo masuk dan minum dulu." "Oke, aku akan mentraktirmu." Lin Yu mengangguk dan tidak menolak. Dia menghela napas lega dan bersyukur bahwa panggilan Xiao Hong datang tepat waktu. Setelah turun dari mobil, Lin Yu bertanya dengan bingung, "Ngomong-ngomong, kakak senior, aku lupa bertanya padamu, apakah ini Xiao Hong teman sekelasmu? Kenapa aku belum pernah mendengarmu menyebutkannya sebelumnya? Kami tidak satu jurusan, dia adalah seorang dokter barat, tetapi kami berdua tergabung dalam serikat mahasiswa, jadi kami saling mengenal, tetapi kami tidak banyak berhubungan. Setelah lulus, kami berpisah dan semakin jarang berhubungan. Tetapi sejak aku mulai mengerjakan proyek bioteknologi Grup Li, karena sifat pekerjaannya, kami kembali berhubungan."
Ye Qingmei dengan sabar menjelaskan kepada Lin Yu. Bagaimanapun, mereka memiliki banyak bahan obat yang perlu dikirim ke Biro Inspeksi untuk diperiksa, jadi Ye Qingmei secara bertahap mulai lebih banyak berinteraksi dengan Xiao Hong. Benar-benar kebetulan, kita bertemu lagi, teman lama. Kata Lin Yu sambil tersenyum, lalu mengikuti Ye Qingmei ke Starbucks. Setelah memasuki pintu, Ye Qingmei melihat sekeliling, tetapi sebelum menemukannya, dia mendengar suara rendah berteriak padanya, "Qingmei, di sini." Xiao Hong. Ye Qingmei melihat ke arah suara itu, dan ketika dia melihat sosok yang melambaikan tangan, wajahnya berseri-seri karena gembira. Dia melambaikan tangan sebagai tanggapan dan buru-buru memanggil Lin Yu untuk berjalan cepat. Lin Yu melihat ke arah Ye Qingmei berjalan, lalu melihat seorang pria berkemeja putih dan berkacamata berbingkai emas tengah melambai padanya. Pria, hati Lin Yu bergetar, melihat bahwa Xiao Hong ini sebenarnya adalah seorang pria, dan tampaknya sangat memperhatikan Ye Qingmei, wajahnya tiba-tiba menjadi suram. Bab 857 Aku mengejarmu begitu banyak saat itu, tetapi kamu tidak setuju. Lagi pula, apa gunanya seorang pria dewasa meminta seorang wanita pergi ke kedai kopi untuk minum kopi? Terutama ketika wanita membutuhkan bantuan dari pria. Hatinya terkutuk. Lin Yu berpikir dengan getir, tidak peduli apapun, dia secara tidak sadar menganggap pria ini sebagai musuhnya. Kalau berani mengingini seniorku, berarti kau sedang mencari kematian. Jiarong, ayo pergi. Ye Qingmei melangkah 2 langkah, dan melihat Lin Yu tidak mengejarnya, dia segera melambaikan tangan padanya dan berkata, "Ini Xiao Hong." Dia melihat ekspresi tak terduga di wajah Lin Yu, dan dia menduga bahwa Lin Yu mungkin mengira Xiao Hong adalah seorang wanita. Lin Yu mengerutkan kening dan berbisik kepada Ye Qingmei, "Kakak senior, sebenarnya, ujian ini tidak terlalu mendesak, mengapa kita tidak melakukannya saja? Bukankah kamu tadi begitu cemas?" Ye Qingmei memutar matanya tanpa berkata apa-apa, lalu menarik Lin Yu ke arah Xiao Hong dan berkata, "Aku sudah membuat janji dengan mereka, bagaimana mungkin aku tidak melakukannya saja?" Lin Yu diseret ke depan oleh Ye Qingmei tanpa daya, dan berbisik kepada Ye Qingmei, "Kakak senior, jangan menarikku lagi." Baru saat itulah Ye Qingmei melepaskan tangan Lin Yu. Xiao Hong juga sedikit terkejut saat melihat Lin Yu. Dia tidak menyangka Ye Qingmei akan membawa seorang pria bersamanya, karena dalam benaknya, dia mengira Ye Qingmei akan datang sendiri. Namun, setelah sedikit terkejut, dia segera menenangkan diri dan berkata sambil tersenyum, "Qingmei, apakah ini adik kelasmu?" Ketika dia mendengar Lin Yu memanggil Ye Qingmei, "Kakak senior," dia mengira Lin Yu adalah adik kelas Ye Qingmei. Tapi tebakannya benar sekali. "Kurasa begitu." Ye Qingmei tersenyum pada Xiao Hong dan menjawab, "Haha, junior, kalau begitu kau harus memanggilku senior." Xiao Hong menepuk dadanya dan berkata dengan bangga, "Qingmei dan aku sekelas." "Siapa juniormu?" Lin Yu meliriknya dengan tidak senang dan berkata kepada Ye Qingmei, "Senior, apa yang ingin kau minum? Aku akan membelikannya untukmu." "Aku akan minum air saja." Ye Qingmei berkata sambil tersenyum. Lin Yu berbalik dan berjalan menuju bar, memesan secangkir teh oolong dan segelas air. Sambil menunggu teh oolong, dia berbalik dan menatap Xiao Hong dengan wajah cemberut. "Sial, seorang pria bernama Xiao Hong, bukankah itu menjijikkan? Lihat dirimu, kamu juga ingin merayu kakak perempuanku Qingmei. Kamu cantik sekali. Kamu bicara seperti banci, sungguh lelucon." Lin Yu terus-menerus mengutuk Xiao Hong dalam hatinya. Sebagai seorang pria, dia dapat dengan mudah mengetahui bahwa Xiao Hong tertarik pada Ye Qingmei, dan niatnya sangat kuat. Setelah menerima teh, Lin Yu kembali dan melihat Xiao Hong dan Ye Qingmei sedang mengobrol tentang berbagai hal ketika mereka di sekolah, dan mereka bersenang-senang. Ye Qingmei juga memiliki senyum cerah di wajahnya, dan dia merasa sangat marah. "Senior, hari sudah mulai gelap. Ayo cepat ke laboratorium." Lin Yu melihat arlojinya dan mendesak dengan sedikit tidak senang. "Hari mulai gelap, jam tanganmu tidak akurat, baru pukul 1:40. Xiao Hong menatap jam tangannya dengan curiga. "Bahkan belum tengah hari, kenapa hari sudah mulai gelap?" "Ya, mari kita duduk sebentar."
Hari mulai gelap. Ayo pergi ke laboratorium. Tanpa diduga, Ye Qingmei juga berbohong dengan mata terbuka dan mengikuti Lin Yu untuk setuju. Dia sama sekali tidak ingin berkomunikasi terlalu banyak dengan Xiao Hong. Ketika Xiao Hong mendengar Ye Qingmei mengatakan hal yang sama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya karena terkejut. Jam berapa mereka berdua menonton? Lin Yu mengangkat kepalanya dengan bangga dan meliriknya. Ini adalah kakak perempuannya, yang selalu berdiri teguh di sisinya. Melihat Ye Qingmei berkata demikian, Xiao Hong tak punya pilihan lain selain mengambil mantel wol dan kopernya lalu mengikuti Lin Yu dan Ye Qingmei keluar. Setelah melihat Lincoln yang terentang di luar, Xiao Hong sedikit terkejut, jelas sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Lin Yu mengendarai mobil sebagus itu. Dia bertanya kepada Lin Yu dengan curiga, "Junior, apakah ini mobilmu?" "Tidak," Lin Yu berkata dengan tidak senang. Dia mengatakan yang sebenarnya. Mobil ini terdaftar atas nama He Ji dan memang bukan mobil pribadinya. Oh, Xiao Hong menghela napas lega saat mendengar ini. Dia melirik goresan pada bodi mobil dan mencibir, "Karena ini mobil perusahaan, kamu harus mengendarainya dengan hati-hati. Jika mobil seperti ini tergores, ganti ruginya akan sangat mahal." Lin Yu mengerutkan kening, berpikir itu sungguh membuang-buang waktu, jadi dia mengabaikannya dan masuk ke dalam mobil. Setelah Ye Qingmei duduk di kursi penumpang, Xiao Hong segera berteriak padanya, "Qingmei, ayo kita duduk di belakang bersama supaya kita bisa ngobrol." "Tidak perlu, aku bisa mabuk perjalanan jika duduk di belakang." Ye Qingmei hanya mengarang kebohongan untuk membodohinya. Jejak kekecewaan terpancar di wajah Xiao Hong. Dia mengambil kopernya dan masuk ke bagian belakang mobil. "Adik, kamu masih perlu melatih kemampuan mengemudimu." Dalam perjalanan, Xiao Hong berkata kepada Lin Yu sambil tersenyum. Melihat Lin Yu sedikit kurang terampil saat berpindah jalur, dia menduga bahwa kemampuan mengemudi Lin Yu tidak begitu bagus. Lin Yu meliriknya dengan pandangan jijik melalui kaca spion. "Qingmei, sudah berapa tahun kita tidak bertemu?" Xiao Hong muncul di belakang Lin Yu, memegang kursi mobil Lin Yu dan berkata kepada Ye Qingmei, dengan nada penuh emosi, "Aku merasa Tuhan mengatur agar kita bertemu di Sanjing, itu semacam takdir." Lin Yu mengerutkan kening ketika mendengar ini, dan tidak dapat menahan perasaan sedikit mual. Sekarang sudah zaman apa, dan mereka masih membicarakan takdir. Xiao Hong menghela napas, lalu berkata, "Dulu aku mengejarmu begitu banyak, tetapi kamu tidak setuju. Aku tidak tahu apakah aku masih memiliki kesempatan ini sekarang." Cekik. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Lin Yu tiba-tiba menginjak rem. "Sial, bajingan ini benar-benar mengejar seorang gadis senior saat kita masih sekolah." Pantas saja dia menatap seniornya itu dengan tatapan penuh nafsu. Lin Yu terkejut dan marah. Xiao Hong tidak menyadari bahwa Lin Yu akan tiba-tiba mengerem, dan kepalanya membentur jok Lin Yu dengan suara, "Bang." Karena Lin Yu mengemudi dengan kecepatan 70 atau 80 mil per jam, dan dia mengerem tepat waktu, dia terhantam keras dan merasa pusing. "His, aduh." Xiao Hong menarik napas, menyentuh kepalanya yang sakit karena benturan itu dan mengerang pelan 2 kali. Karena Lin Yu dan Ye Qingmei sama-sama mengenakan sabuk pengaman, mereka berdua baik-baik saja. Setelah Ye Qingmei ketakutan, dia melihat Xiao Hong dipukul dan langsung bereaksi. Dia tahu bahwa Lin Yu sengaja memukul Xiao Hong, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulutnya dan tertawa diam-diam. "Adik kecil, apakah kamu tahu cara mengemudi?" Xiao Hong berkata tanpa daya, sambil memegangi kepalanya yang terluka akibat tabrakan itu. "Maaf, senior. Tadi saya melihat seekor burung terbang dan saya jadi gugup dan mengira rem adalah pedal gas." Lin Yu meliriknya dan berkata dengan ringan. Dia merasa jauh lebih lega dan menyalakan mobil lagi. Setelah tabrakan ini, kepala Xiao Hong terasa bengkak dan dia berhenti berbicara. Ye Qingmei merasa jauh lebih tenang sepanjang perjalanan. Setelah tiba di markas bioteknologi Grup Li, petugas keamanan tidak menghentikan mereka setelah melihat Ye Qingmei dan membiarkan mereka masuk secara langsung. Akhirnya, Lin Yu memarkir mobilnya tepat di depan gedung tempat laboratorium itu berada. Setelah turun dari mobil,
Xiao Hong berbalik dan melihat ke arah taman industri yang luas dan gedung-gedung cermin yang megah. Tiba-tiba hatinya tersentuh dan matanya menunjukkan kerinduan. Dia berkata, grup Li layak menjadi grup komersial terbesar di Beijing. Grup ini sangat kuat sehingga dapat membangun taman basis bioteknologi yang begitu besar. Ye Qingmei tersenyum tipis, mengulurkan tangannya padanya, dan berkata, ayo pergi. Xiao Hong mengangguk, mengikuti Ye Qingmei menuju gedung, dan bertanya, ngomong-ngomong, Qingmei, bagaimana kalau terakhir kali aku memintamu untuk merekomendasikanku untuk bekerja di departemen laboratoriummu? Meskipun dia diperlakukan dengan baik di biro karantina dan itu adalah pekerjaan yang stabil, penghasilannya tidak sebanding dengan grup swasta yang kuat ini, jadi dia ingin mengandalkan hubungan Ye Qingmei untuk terjun ke sini. Oh, aku sudah mengatakannya, tetapi departemen laboratorium mengatakan mereka tidak membutuhkan siapapun untuk saat ini. Namun, mereka juga setuju bahwa jika ada lowongan, mereka akan mempertimbangkanmu terlebih dahulu. Ye Qingmei berkata sambil menggesek kartu. Dengan bunyi, bip, pintu kaca otomatis terbuka ke kedua sisi. Benarkah? Hebat sekali. Mereka tidak akan menyesal menerimaku. Xiao Hong mengangguk sambil tersenyum, menepuk bahu Lin Yu dengan sok, dan berkata dengan tegas, adik kecil, kamu juga harus bekerja keras. Bekerja keras. Lin Yu tercengang dan bertanya dengan bingung, untuk apa aku harus bekerja keras? Bekerja keraslah untuk datang ke sini. Xiao Hong berkata dengan sungguh-sungguh, sejauh yang aku tahu, bahkan para pengemudi di sini memiliki penghasilan yang sangat besar, yang pasti lebih baik daripada pekerjaanmu saat ini. Bab 858 bahan-bahan tidak diketahui. Ketika Lin Yu mendengar perkataannya, dia pun membuka mulutnya karena terkejut dan menatap Xiao Hong dari atas ke bawah seakan-akan sedang menatap orang bodoh. Jelas sekali, Xiao Hong benar-benar mengira dia adalah seorang pengemudi. Ketika Ye Qingmei mendengar kata-kata Xiao Hong, dia tidak bisa menahan diri untuk menutup mulutnya dan tertawa terbahak-bahak. Ketika Xiao Hong mendengar tawa Ye Qingmei dan menyadari ekspresi aneh Lin Yu, dia sedikit terkejut. Dia menatap Lin Yu dan Ye Qingmei dengan bingung, dan bertanya, apa? Apakah aku melakukan kesalahan? Apakah dia pengemudi di sini? Ye Qingmei tertawa lebih keras ketika mendengar kata-kata Xiao Hong. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata tidak, berusaha sekuat tenaga menahan senyumnya, melambaikan tangannya, dan memberi isyarat kepada Xiao Hong untuk masuk. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Xiao Hong bertanya dengan bingung saat dia masuk, bukankah lebih baik menjadi pengemudi di sini? Senior benar, aku akan bekerja keras dan berusaha untuk menjadi pengemudi di sini secepat mungkin. Lin Yu juga berusaha keras menahan tawanya dan berkata dengan suara rendah, terlalu malas untuk menjelaskan apapun kepada Xiao Hong. Benar sekali, anak muda harus punya ambisi. Xiao Hong mengangguk dan melirik Ye Qingmei, masih bingung dengan tawa Ye Qingmei. Setelah tiba di laboratorium, Ye Qingmei menggesek kartunya lagi untuk memverifikasi wajahnya, dan pintu laboratorium terbuka dengan bunyi bip. Faktanya, sebagai direktur departemen farmasi, Ye Qingmei tidak bisa langsung masuk ke departemen pengujian semacam ini, tetapi karena hubungannya yang berbeda dengan Lin Yu, Li Qianyi memberikan Ye Qingmei kekuatan yang sama seperti dirinya, yang memungkinkannya untuk bebas masuk dan keluar dari departemen manapun dan lokasi manapun dari keseluruhan proyek bioteknologi. Begitu dia masuk, dia melihat ruang ganti laboratorium. Ye Qingmei memberi isyarat kepada Lin Yu untuk menunggu di kamar kecil, lalu dia dan Xiao Hong berganti pakaian dan masuk. Namun, Lin Yu menggelengkan kepalanya seperti mainan kerincingan. Dia khawatir Xiao Hong akan masuk dengan seniornya. Bagaimana jika bajingan ini tergoda oleh kecantikannya? Pada akhirnya, Ye Qingmei tidak bisa membujuk Lin Yu, jadi dia harus membiarkan Lin Yu berganti pakaian dan menemaninya dan Xiao Hong ke laboratorium. Ini adalah pertama kalinya Lin Yu memasuki laboratorium semacam ini. Ia melihat bahwa laboratorium itu sangat besar, tetapi dipisahkan oleh kaca temperet menjadi ruang instrumen, ruang material, dan di sebelahnya terdapat laboratorium mikrobiologi dan laboratorium biologi molekuler, yang semuanya terhubung bersama. Meja kerja di laboratorium utama dilengkapi dengan berbagai macam instrumen,
beberapa di antaranya bentuknya sangat aneh. Ada banyak cawan kultur dan tabung reaksi dengan berbagai ukuran di samping instrumen. Meja kerja dikelilingi oleh berbagai peralatan lengkap termasuk lemari pengaman biologis, sentrifus, inkubator biokimia, mikroskop, meja kerja bersih, del, dan semuanya merupakan peralatan impor tercanggih dari luar negeri. Sedemikian rupa sehingga Xiao Hong, yang bekerja di Biro Inspeksi dan Karantina, terkejut melihat pemandangan ini, dan berseru, "King Mei, peralatan perusahaanmu benar-benar canggih, jauh lebih baik daripada yang ada di biro kami." Ye King Mei tersenyum lembut padanya, dan berkata dengan ringan, "Ayo mulai." Saat dia mengatakan itu, dia berbalik dan mengambil kotak logam dari tangan Lin Yu, mengeluarkan salah satu reagen, lalu menghancurkannya dengan lembut, memasukkannya ke dalam botol kaca kecil yang tertutup rapat, lalu membawanya ke meja kerja. Setelah Xiao Hong menyiapkan peralatan dan instrumen yang diperlukan, dia siap untuk memulai inspeksi. Meskipun Lin Yu telah mempelajari pengobatan barat, dia tidak pernah mempelajari pengujian laboratorium, jadi dia tidak dapat memahami semua ini. Dia menemukan kursi dan duduk di sebelahnya, menatap Xiao Hong dengan mata terpejam. Selama Xiao Hong berani meninggalkan meja kerja, Lin Yu tampaknya siap untuk bergegas dan memukulinya kapan saja. Namun, Xiao Hong tetap sangat serius saat bekerja. Matanya tetap fokus ke meja kerja dan melakukan pekerjaan inspeksi dengan sangat serius. Setelah menunggu cukup lama, Xiao Hong menghela napas panjang dan berkata kepada Ye King Mei di sampingnya, "Baiklah, ujiannya sudah selesai." Lin Yu berdiri ketika mendengar kata-kata itu dan berkata dengan cemas, "Ujiannya sudah selesai. Bagaimana? Apa saja bahan-bahannya?" "Tunggu sebentar, laporan ujiannya akan segera keluar." Xiao Hong kembali menatap Lin Yu, jejak rasa jijik melintas di matanya. "Kamu hanya seorang pesuruh, mengapa kamu mengajukan begitu banyak pertanyaan?" Karena Xiao Hong pada awalnya mengira Lin Yu adalah seorang supir, dia tentu saja mengira bahwa barang-barang yang ingin diperiksa Lin Yu adalah barang-barang milik perusahaan, sedangkan Lin Yu hanyalah seorang pesuruh. Ye King Mei dengan cepat berjalan ke kantor di bilik, mengeluarkan laporan cetak yang telah dikirimkan, dan menyerahkannya kepada Lin Yu. Lin Yu segera melepas sarung tangannya, mengambil laporan itu dan membacanya dengan cermat. Daftar tersebut terutama mencakup beberapa steroid sintetis dan eritropoietin, serta beberapa obat psikostimulan seperti amfetamin. Obat-obatan tersebut sangat mirip dengan stimulan umum, tetapi tidak sepenuhnya sama, karena pada formulir laporan, salah satu steroid sintetis yang jumlahnya paling banyak ditunjukkan sebagai tidak diketahui. Apa maksud dari hal yang tidak diketahui ini? Lin Yu mengangkat kepalanya dan mengerutkan kening lalu bertanya pada Xiao Hong. Tidak diketahui, tidak diketahui. Steroid sintetis semacam ini belum ditemukan dalam basis data saat ini. Xiao Hong menggelengkan kepalanya pelan dan berkata dengan jujur, tidak ada arsip steroid ini di Biro Inspeksi dan Karantina kami. Jadi menurut saya pribadi itu seharusnya merupakan steroid sintetis jenis baru, dan steroid ini tampaknya dapat bereaksi dengan hormon peptida endogen dalam reagen ini, meningkatkan efek stimulan ini beberapa kali, atau bahkan puluhan kali lipat. Sebagai inspektur senior, dia tentu tahu betul bahwa reagen yang diuji oleh Lin Yu adalah stimulan. Tetapi yang tidak diketahuinya adalah bahwa stimulan ini tidak sebanding dengan stimulan biasa. Lin Yu mengerutkan kening dan menatap laporan pengujian di tangannya dengan ekspresi serius. "Baiklah, mengapa kamu begitu khawatir? Kembalilah dan laporkan saja kepada atasanmu. Jangan khawatir, sama sekali tidak akan ada masalah dengan hasil tesku." Xiao Hong melihat ekspresi serius Lin Yu dan tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tersenyum. Apa yang diketahui seorang pengemudi kecil? Lin Yu mengerutkan kening sambil berpikir, dan tidak memperhatikan kata-katanya, dan bertanya dengan suara yang dalam, bisakah steroid sintetis yang tidak diketahui ini dikonfirmasi di masa mendatang? Itu tidak pasti. Itu tergantung pada pembaruan basis data internasional di masa mendatang. Dengan teknologi kami tidak dapat memastikan komposisi dan metode sintesis steroid ini secara spesifik. Xiao Hong menggelengkan kepalanya dengan lembut, lalu melepas sarung tangannya dan mengemasi barang-barangnya. Melihat ini,
Lin Yu melipat laporan pengujian dengan wajah serius dan memasukkannya ke dalam sakunya. Seperti yang diharapkannya, reagen semacam ini tidak mudah diuji. Jika semuanya jelas sekilas, negara manapun bisa membuatnya. Kemudian Lin Yu dan dua orang lainnya mengemasi barang-barang mereka dan memasuki lift bersama. King Mei, ayo kita makan malam bersama malam ini. Xiao Hong mengundang Ye King Mei dengan antusias. Tidak, aku ada urusan malam ini. Ye King Mei menggelengkan kepalanya pelan dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, tapi kali ini terima kasih banyak, Xiao Hong. Nanti aku akan bertanya ke Departemen Sumber Daya Manusia untuk melihat apakah mereka bisa mempertimbangkan untuk mengosongkan posisi untukmu secepatnya. Lagi pula, Xiao Hong juga membantunya, jadi Ye King Mei juga berencana untuk membantunya kali ini, dan kemampuan kerja Xiao Hong memang sangat bagus. Baiklah, baiklah. Xiao Hong setuju berulang kali dengan ekspresi terkejut, lalu menatap Lin Yu dengan bangga, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menegakkan dadanya dan berkata, ngomong-ngomong, mintalah adik kelasmu untuk melihat apakah ada lowongan pengemudi di sini. Bagaimanapun, kita berasal dari sekolah yang sama, jadi kita harus membantu. Ye King Mei tidak dapat menahan diri untuk menutup mulutnya dan tertawa lagi ketika mendengarnya, dan mengangguk. Baiklah. Lin Yu di samping hanya sibuk mencari tahu steroid sintetis yang tidak diketahui, dan sama sekali tidak memperhatikan apa yang mereka katakan. Setelah tiba di gedung, Lin Yu berlari untuk memobilisasi mobil, sementara Ye King Mei dan Xiao Hong berdiri di depan gedung menunggu. Pada saat ini, Ye King Mei tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya berjalan di depannya. Dia tidak bisa menahan keterkejutannya dan buru-buru berteriak, Tuan Li. Sosok yang dikenalnya di depan adalah Li Qianjue. Ye King Mei jelas tidak menyangka akan bertemu Li Qianjue di perusahaan pada hari pertama tahun baru Imlek. King Mei, Li Qianyi juga sangat terkejut saat melihat Ye King Mei. Dia bergegas menghampiri dan berkata sambil tersenyum, Selamat Tahun Baru. Mengapa kamu datang ke perusahaan pada hari tahun baru yang penting ini? Kemarilah untuk memeriksa beberapa hal. Ye King Mei tersenyum padanya. Bos Li. Tubuh Xiao Hong tiba-tiba berkedut saat melihat Li Qianjue. Dia sangat terkejut dan gembira. Dia buru-buru membungkuk dan menyapanya. Dia mengulurkan tangannya dan tersenyum hormat kepada Li Qianjue, berkata, Oh, Bos Li, saya sudah lama mendengar nama besar Anda. Hari ini saya akhirnya bisa bertemu langsung dengan Anda. Saya merasa sangat terhormat, sangat terhormat. Bab 859 orang yang seharusnya tidak muncul. Xiao Hong tentu saja pernah mendengar tentang Li Qianjue, putra tertua dan kepala grup Li, dan juga telah menonton beberapa wawancara Li Qianjue, jadi dia dapat mengenali Li Qianjue secara sekilas. Li Qianjue sedikit terkejut saat melihat Xiao Hong, jelas dia sedikit terkejut. Dia tidak terburu-buru untuk berjabat tangan dengannya, tetapi bertanya kepada Ye King Mei dengan bingung, King Mei, ini. Oh, ini teman sekelas kuliahku, Zhao Xiao Hong. Ye King Mei buru-buru memperkenalkan Li Qianjue, dia sekarang bekerja di Biro Inspeksi dan Karantina. Oh, halo, halo. Li Qianjue menanggapi dengan antusias setelah mendengar ini dan berjabat tangan dengan Zhao Xiao Hong. Karena dia adalah teman sekelas Ye King Mei, dia tentu saja harus memberikan wajahnya. Tuan Li, Anda benar-benar orang muda dan menjanjikan. Anda benar-benar dapat mengerjakan proyek sebesar itu. Zhao Xiao Hong membungkuk, memegang erat kedua tangan Li Qianjue, dan berkata dengan penuh semangat, saya ingin tahu apakah saya akan memiliki kesempatan untuk mengikuti Tuan Li suatu hari nanti. Li Qianjue kembali tercengang ketika mendengar ini, sedikit bingung, dan tidak bereaksi terhadap apa yang dimaksud Zhao Xiao Hong untuk beberapa saat. Melihat ini, Ye King Mei buru-buru berkata, Tuan Li, teman sekelasku adalah orang yang sangat cakap dan ambisius. Dia selalu ingin melakukan sesuatu yang besar dan ingin pindah ke perusahaan kita. Apakah menurutmu kamu bisa mempertimbangkannya saat perusahaan kita kekurangan orang? Bagaimanapun, dia adalah teman sekelas lamanya, dan mereka semua berasal dari Qinghai. Selain itu, Zhao Xiaohong membantu Lin Yu, jadi Ye King Mei membantu dan merekomendasikannya kepada Li Qianjue. Zhao Xiaohong menjadi semakin bersemangat saat mendengar perkataan Ye King Mei.
Dia menoleh dan menatap Ye Qingmei dengan rasa terima kasih di matanya. Qingmei, karena kamu yang merekomendasikanku, apalagi yang harus kamu pertimbangkan. Aku akan menyapa bagian SDM nanti dan jika ada lowongan, aku akan mengaturnya untukmu secara langsung. Li Qianjue berkata dengan senyum yang sangat hangat. Dia memiliki hubungan yang luar biasa dengan Ye Qingmei dan Lin Yu, jadi karena Ye Qingmei telah berbicara, dia tentu saja harus memberikan wajahnya. Wajah Zhao Xiaohong langsung berubah gembira, dan tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Dia berulang kali mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Li Qianjue. Terima kasih, Tuan Li. Terima kasih, Tuan Li. Kakak Li, mengapa kamu di sini? Pada saat ini, Lin Yu baru saja memutar balik mobilnya, dan wajahnya tiba-tiba cerah ketika dia melihat Li Qianjue, dan dia buru-buru berteriak kepada Li Qianjue. Junior, bagaimana bisa kau bicara seperti itu? Ketika Zhao Xiaohong mendengar kata-kata Lin Yu, ia langsung berbalik dan memarahi Lin Yu, panggil aku Tuan Li. Bisakah kau memanggilku kakak saja? Saat mengatakan itu, ia menatap Li Qianjue dengan tatapan menyanjung, bertanya-tanya apakah junior ini bodoh, beraninya ia memanggil orang seperti Li Qianjue sebagai kakak. Bagaimana bisa kau bicara seperti itu? Namun, yang tidak pernah diduga Zhao Xiaohong adalah Li Qianjue di seberang sana tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata kepadanya dengan dingin, kau pikir kau bisa menceramahinya begitu saja? Zhao Xiaohong tiba-tiba terkejut ketika mendengar perkataan Li Qianjue. Ia menatap Li Qianjue dengan sedikit ngeri dan tidak dapat bereaksi sejenak. Ia tidak mengerti mengapa Li Qianjue memarahinya. Ia jelas-jelas membela martabat Li Qianjue tadi. Li Qianjue sama sekali tidak menghiraukannya, berjalan ke arah Lin Yu, menendang ban sepeda, dan tersenyum pada Lin Yu, Jiarong, kamu bisa menyetir sendiri sekarang, tidak apa-apa. Tentu saja, Saudara Li, sejujurnya, aku bisa ngedrift sekarang. Lin Yu tersenyum pada Li Qianjue dan sengaja menyombongkan diri. Benarkah? Lalu mengapa ada begitu banyak goresan di mobil itu? Li Qianjue tertawa terbahak-bahak. Jika kamu tidak tahu, kamu mungkin mengira kamu sedang mengendarai mobil bumper. Zhao Xiaohong, yang berdiri di samping, tercengang melihat putra tertua dari grup Li, salah satu dari 3 pahlawan Sangjing, sedang mengobrol dengan Lin Yu dengan begitu antusias. Dia membuka mulutnya karena terkejut dan bertanya kepada Ye Qingmei, yang berdiri di samping, Qingmei, ini, apa hubungan antara junior kita dan Tuan Li? Teman dan mitra yang baik. Ye Qingmei menyeringai dan tidak menyembunyikannya dari Zhao Xiaohong. Dia berkata dengan jujur, sebenarnya, Jiarong juga memiliki saham yang besar di sini dan di grup Li, dan juga salah satu bos di sini. Apa? Zhao Xiaohong tiba-tiba terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Junior yang selama ini dianggap sebagai sopir di suatu perusahaan ternyata menjadi pemegang saham Li Group dan proyek bioteknologi Li. Jiarong, He Jiarong, Dr. Genius He Jiarong. Zhao Xiaohong menggumamkan nama Lin Yu 2 kali, lalu tubuhnya bergetar hebat seolah tersengat listrik. Dia menoleh dan berkata kepada Ye Qingmei, dia adalah He Jiarong. Karena dia sangat merindukan proyek bioteknologi Li, dia tentu tahu bahwa saudara laki-laki dan rekan baik Li Qianjue adalah Dr. Jenius kecil He Jiarong dari Hui Sengtang. Namun, karena Lin Yu terlalu pendiam di hari kerja dan hampir tidak pernah menerima wawancara apapun, dia awalnya tidak mengenali Lin Yu, tetapi merasa bahwa ketika Ye Qingmei menggumamkan, Jiarong, dia merasa sangat akrab. Baru saat itulah dia menyadari bahwa Jiarong ini adalah He Jiarong yang terkenal. Ye Qingmei tersenyum lembut padanya dan mengangguk. Zhao Xiaohong membuka mulutnya karena terkejut, dan otaknya menjadi kosong sesaat. Memikirkan apa yang baru saja dia katakan kepada Lin Yu, wajahnya tiba-tiba memerah, dahinya dipenuhi keringat dingin, dan hatinya panik. Dia benar-benar mengatakan kata-kata seperti itu kepada pemegang saham utama proyek bioteknologi ini. Dia hanya meminta hidup dan matinya sendiri. Tahukah Anda, sekarang dia telah menyinggung Tuan He Jiarong, bukan lagi pertanyaan apakah dia bisa datang bekerja di proyek bioteknologi Li, tetapi pertanyaan apakah dia bisa mempertahankan pekerjaannya di Biro Inspeksi dan Karantina.
Energi yang dilepaskan oleh orang setingkat Li Qianyi dan He Jiarong bukanlah sesuatu yang dapat ia tahan. Memikirkan hal ini, dia buru-buru menyeka keringat di kepalanya, berlari cepat ke mobil Lin Yu, membungkukkan badannya dan meminta maaf kepada Lin Yu berulang kali. Tuan He. Tuan He, tolong maafkan saya. Jangan menaruh dendam terhadap saya. Dia begitu gugup hingga tergagap beberapa saat. Melihat ekspresi gugupnya, Lin Yu tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Senior, ada apa denganmu?" Petik 2. Aku tidak tahu kamu adalah Tuan He Jiarong. Jadi aku hanya... Wajah Zhao Xiaohong pucat dan dia sangat gugup. Senior, sebenarnya, tidak masalah apa yang Anda katakan kepada saya. Lin Yu melambaikan tangannya kepadanya, tahu bahwa dia sudah tahu identitasnya, dan berkata sambil tersenyum, "Saya hanya berpikir bahwa Anda dan Sister King Mei harus menjaga jarak di masa depan. Sungguh tidak pantas bagi kalian berdua untuk terlalu dekat, bagaimana menurut Anda?" Tubuh Zhao Xiaohong membeku ketika dia mendengar ini, dan dia segera mengerti apa yang dimaksud Lin Yu, dan mengangguk dengan tergesa-gesa. Ya, saya juga berpikir itu tidak pantas. Itu terlalu tidak pantas. Tuan He, jangan khawatir, saya pasti akan menjaga jarak dari King Mei, tidak, Nona Ye, dan Nona Ye di masa depan. Setelah tinggal di lembaga pemerintah untuk waktu yang lama, Zhao Xiaohong sangat cerdas dan halus. Dia menjaga jarak dari Ye King Mei secara langsung dalam alamat tersebut. Melihat Zhao Xiaohong begitu pengertian, Lin Yu tersenyum dan mengangguk, lalu berkata, "Baiklah, senior, Anda adalah orang yang mendengarkan nasihat dan memiliki kemampuan yang luar biasa. Saya memutuskan untuk mempekerjakan Anda untuk bekerja di laboratorium bioteknologi Li. Apakah Anda setuju?" "Saya setuju, tentu saja saya setuju." Zhao Xiaohong sangat gembira dan mengangguk berulang kali. Meskipun ia mengorbankan kesempatan untuk mengejar Sang Dewi, ia mendapatkan pekerjaan yang telah lama ia idamkan, yang merupakan berkah yang luar biasa. Bagaimanapun, ia juga tahu bahwa peluangnya untuk mengejar Ye King Mei sangat tipis. "Saudara Li, apakah Anda juga setuju?" Lin Yu bertanya kepada Li Qianyi sambil tersenyum. Sebenarnya, Lin Yu sangat terkesan dengan kemampuan kerja Zhao Xiaohong. Meskipun dia tidak mengerti pengujian laboratorium, dia dapat melihat bahwa Zhao Xiaohong sangat efisien di laboratorium tadi, dan dia juga sangat ahli dalam mengoperasikan instrumen. Dia adalah orang yang berbakat. "Kamu juga bosnya, apakah kamu perlu bertanya kepadaku tentang masalah sekecil ini?" Li Qianjue bercanda sambil tersenyum, "Aku punya masalah penting dan aku harus meminta petunjuk darimu." Kemudian Lin Yu mengobrol dengan Li Qianjue sebentar dan membuat janji untuk makan malam bersama pada malam ketiga tahun baru. Melihat hari mulai gelap, dia tidak menunda lebih lama lagi. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada Li Qianjue dan pergi. Karena baru saja direkrut secara khusus oleh grup Li, Zhao Xiaohong sangat gembira. Dia tidak meminta Lin Yu untuk mengantarnya, dan langsung naik taksi ke rumah pimpinannya di biro, bermaksud untuk berbicara dengan pimpinan tersebut tentang pengunduran dirinya. Ketika Lin Yu keluar dari gerbang pangkalan bioteknologi dan berbelok ke jalan di sebelahnya, dia tiba-tiba menyadari dari sudut matanya bahwa ada sosok gelap berdiri di bawah bayangan persimpangan kecil di sebelahnya. Lin Yu buru-buru melihat ke arah persimpangan kecil melalui kaca spion dan menemukan bahwa memang ada bayangan hitam berpakaian hitam berdiri di dinding persimpangan. Meskipun saat itu hari sudah gelap, Lin Yu masih bisa melihat dengan jelas sosok gelap di persimpangan jalan yang gelap. Dia berdiri di tempat yang gelap tanpa bergerak, membelakangi arah yang ditinggalkan Lin Yu, dan tampak mengenakan jubah hitam. Lin Yu mengerutkan kening, menatap kaca spion, mencoba mengenali bayangan hitam itu. Dia tidak tahu mengapa orang ini berdiri di sini. Tepat ketika dia berbelok di persimpangan di depan, bayangan hitam itu tiba-tiba berbalik perlahan. Dia melihat wajahnya terbungkus topeng minyak hitam dan putih, dan dua lubang hitam di mata topeng itu seperti jurang tanpa dasar. Bayangan iblis. Melihat ini, jantung Lin Yu tiba-tiba bergetar dan dia menginjak rem. Bab 860, Penyamaran atau Realitas. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana orang yang sudah mati bisa muncul lagi? Keabadian.
Lin Yu panik dan cemas, dan kata-kata, tubuh abadi, muncul di benaknya tanpa alasan. Dia dengan cepat berbalik dan melihat ke belakang lagi. Namun, karena Lin Yu sudah berbelok ke jalan utama saat ini, dia tidak bisa lagi melihat bayangan hitam di kaca spion setelah menginjak rem. Lin Yu buru-buru mengganti persneling dan mundur, tetapi ketika dia melihat persimpangan kecil itu lagi melalui jendela mobil, dia menemukan bahwa bayangan gelap di persimpangan itu telah menghilang. Ekspresi Lin Yu tiba-tiba berubah. Dia melihat ke arah gerbang perusahaan dan menduga bahwa bayangan hitam itu mungkin telah masuk ke gang. Jiarong, ada apa? Ye Qingmei bertanya dengan bingung, mengikuti pandangan Lin Yu, tetapi tidak menemukan apapun. Senior, apakah kamu bisa menyetir? Lin Yu merenung sejenak, lalu menoleh ke Ye Qingmei dan bertanya. Ya, aku bisa. Ye Qingmei mengangguk. Setelah mengikuti ujian masuk perguruan tinggi, dia pergi belajar mengemudi bersama teman-teman sekelasnya. Meskipun dia tidak banyak bersentuhan dengan mobil dalam beberapa tahun terakhir, dia kurang lebih telah mengemudi selama periode waktu ini di grup Li. Kalau begitu, pulanglah sendiri. Kata Lin Yu sambil membuka sabuk pengamannya, ada yang harus kulakukan. Ye Qingmei sedikit terkejut, dan melihat ekspresi cemas Lin Yu, dia tidak bertanya lagi dan mengangguk cepat, kalau begitu, hati-hati. Setelah Ye Qingmei duduk di kursi pengemudi, Lin Yu berkata dengan sedikit khawatir, kakak senior, ingat, kamu pulang melalui jalan yang sama seperti saat kita datang. Jalan-jalan ini adalah jalan utama dengan banyak orang dan mobil. Meskipun kemacetan lalu lintasnya sedikit lebih lambat, jalannya aman. Jangan khawatir, aku tahu, silakan saja. Ye Qingmei tersenyum lembut pada Lin Yu, ingatlah untuk pulang lebih awal. Kakak Li dan yang lainnya akan ada di rumah untuk makan malam ini. Baiklah, jangan khawatir, tidak akan lama. Lin Yu mengangguk dan berkata dengan percaya diri. Setelah melihat Ye Qingmei pergi, Lin Yu tidak sabar untuk bergegas ke persimpangan jalan kecil. Bayangan hitam tadi membuat Lin Yu merasa bahwa bayangan itu terlalu mirip bayangan iblis. Meskipun dia hanya melihatnya sekilas, baik dari pakaiannya maupun bentuk tubuhnya, seolah-olah keduanya diukir dari cetakan yang sama. Meskipun dia tahu bahwa seseorang yang anggota tubuhnya patah dan terbakar menjadi abu dalam insinerator tidak akan pernah bisa dibangkitkan, Lin Yu tetap terkejut dan bahkan sedikit panik saat melihat bayangan hitam itu, seolah-olah dia langsung berada dalam kabut dan bingung. Jadi Lin Yu tidak dapat menahan diri untuk turun dari mobil untuk melihat apa yang terjadi dan menyaksikan apakah orang yang sudah mati ini benar-benar dapat hidup kembali. Dalam hatinya, dia tidak menutup kemungkinan bahwa mungkin ada seseorang dengan sosok yang mirip dengan Devil's Shadow yang sengaja menyamar sebagai Devil's Shadow. Namun, tidak sulit untuk berdandan seperti Devil's Shadow, tetapi mustahil untuk memalsukan aura dan keterampilan Devil's Shadow. Meskipun kemampuan Devil's Shadow tidak begitu menakutkan, dia jelas merupakan master yang hebat. Hanya berdasarkan kekuatan ledakan dan kecepatan supernya, hanya sedikit orang di dunia ini yang dapat menandinginya, belum lagi sifatnya yang licik dan aneh. Hal-hal ini tidak dapat dipelajari tanpa akumulasi dan latihan keras selama 20 tahun. Oleh karena itu, Lin Yu tidak sabar untuk mengetahui seperti apa orang yang sangat mirip dengan Devil's Shadow ini. Ketika dia bergegas ke persimpangan jalan, dia menoleh ke kiri dan kanan dan menemukan bahwa bayangan hitam itu baru saja mencapai ujung jalan. Dia dengan cepat berbelok ke jalan lain di sebelahnya. Sebelum berbelok, dia melirik ke arah Lin Yu, seolah-olah dia telah memperhatikan penampilan Lin Yu. Siapa kau? Lin Yu berteriak padanya dengan kasar. Sambil berbicara, dia menendang kakinya dan mengejar bayangan hitam itu dengan sangat cepat. Bayangan hitam itu tampaknya sudah siap. Saat Lin Yu mulai bergerak, dia tiba-tiba mengerahkan tenaga pada kakinya dan berlari sangat cepat ke gang kecil di samping. Ketika Lin Yu melihat langkah kaki dan kecepatannya, tubuhnya bergetar hebat dan dia sangat ketakutan. Sebenarnya, alasan mengapa dia berteriak pada bayangan hitam tadi adalah untuk mengintimidasi bayangan hitam dan memaksanya untuk mengambil tindakan. Tidak peduli apakah bayangan hitam itu memilih untuk melarikan diri atau menyerangnya, dia dapat langsung menilai apakah bayangan hitam ini adalah bayangan iblis melalui keterampilan bayangan hitam itu.
Namun, ketika bayangan hitam itu mulai bergerak tadi, Lin Yu tampaknya sudah memiliki jawabannya. Dilihat dari kecepatan dan daya ledak gerakannya, bahkan postur tubuhnya saat bergerak, itu persis sama dengan bayangan iblis yang pernah dilihatnya. Jantungnya bergetar pelan, dan langkahnya pun melambat. Namun untunglah dia segera tersadar dan berusaha sekuat tenaga mengejar bayangan iblis itu. Dia tidak percaya dengan tipu daya ini. Tidak peduli seberapa miripnya kemampuan bayangan hitam itu dengan bayangan iblis, dia tidak akan pernah percaya bahwa itu adalah bayangan iblis sebelum melihat penampakan bayangan hitam itu. Setelah Lin Yu keluar dari mobil, Ye Qingmei menyetir sendiri pulang ke rumah. Pada saat ini, salju tipis tiba-tiba turun dari langit yang suram, dan segera berubah menjadi salju tebal. Salju semakin tebal, dan segera jalan tertutup oleh lapisan salju tipis. Ye Qingmei tidak bisa menahan diri untuk tidak memperlambat mobilnya, tetapi karena salju, mobil-mobil di jalan umumnya melaju sangat lambat, sehingga beberapa persimpangan di jalan utama terhalang, dan suara klakson dan peluit tidak ada habisnya. Ye Qingmei melirik jam tangannya dan tidak dapat menahan perasaan sedikit cemas. Dia telah setuju untuk kembali membantu Jiang Yan dan yang lainnya memasak, tetapi sekarang dia tidak tahu jam berapa dia akan sampai di rumah. Setelah akhirnya melewati sebuah persimpangan, Ye Qingmei melihat dari jauh bahwa masih ada lautan lampu merah di persimpangan di kejauhan, dan lalu lintasnya sangat padat. Dia tidak dapat menahan perasaan sedikit putus asa, dan tiba-tiba teringat bahwa ada jalan kecil di sebelahnya yang dapat bercabang, dan rute berikutnya seharusnya tidak terlalu padat. Memikirkan hal ini, dia mematikan lampu sein dan bersiap untuk berbelok ke jalan setapak, tetapi ketika dia mengingat apa yang baru saja dikatakan Lin Yu kepadanya, dia ragu-ragu lagi. Setelah ragu-ragu sejenak, dia akhirnya menyalakan kembali lampu sein. Meskipun dia benci kemacetan lalu lintas, setelah memikirkannya berulang kali, dia akhirnya memutuskan untuk mendengarkan Lin Yu dan pulang dari jalan utama. Kalau tidak, jika Lin Yu tahu tentang hal itu, dia pasti tidak akan senang, dan dia tidak ingin membuat Lin Yu tidak senang. Untungnya, kemacetan lalu lintas berkurang banyak setelah melewati persimpangan di depan. Ye Qingmei tidak bisa menahan diri untuk tidak menambah kecepatan, tetapi pada saat ini, mobil di depan tiba-tiba mengerem karena suatu alasan. Melihat hal ini, Ye Qingmei panik dan buru-buru menginjak rem. Namun, entah karena kecepatannya agak terlalu cepat atau karena tanahnya licin, remnya tidak banyak berpengaruh. Mobil itu tetap menabrak mobil di depannya dengan suara bang. Untungnya, karena dia mengenakan sabuk pengaman, Ye Qingmei tidak terluka. Pada saat ini, pengemudi mobil di depan dan seorang wanita yang duduk di kursi belakang juga keluar dari mobil dan berlari ke bagian belakang mobil untuk melihat apa yang terjadi pada mobil. Melihat pengemudi dan wanita itu masih sangat muda, Ye Qingmei tidak dapat menahan napas lega. Dia berpikir bahwa karena mereka semua masih muda, mereka seharusnya mudah diajak bicara, jadi dia segera melepaskan sabuk pengamannya dan keluar dari mobil. "Hei, bagaimana caramu menyetir?" Tanpa diduga, begitu wanita itu keluar dari mobil, dia berteriak pada Ye Qingmei dengan tidak senang, tampak sangat marah. Maaf, saya tidak mengerem tepat waktu." Ye Qingmei meminta maaf kepada wanita itu berulang kali. "Maaf, hanya itu. Lihat, lampu dan penutup belakangnya rusak," kata wanita itu dengan wajah tegas. Sebenarnya, tidak mengherankan jika dia bersikap buruk. Kekuatan tabrakan antara Ye Qingmei dan mobil itu begitu kuat sehingga penutup belakangnya berubah bentuk. "Tidak apa-apa, aku akan mengganti rugimu, kata Ye Qingmei dengan tulus. "Istriku, lupakan saja. Sikap orang lain begitu baik, jangan banyak bicara." Pria itu buru-buru menasihati wanita itu. Wanita itu mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa. Kemudian pria itu dan Ye Qingmei masing-masing menelepon perusahaan asuransi dan menunggu polisi lalu lintas datang dan menangani masalah tersebut. "Wah, dingin sekali hari ini dan saljunya tebal sekali. Ayo kita masuk ke mobil dan menunggu sebentar." Pria itu menepuk-nepuk salju di bahunya dan berteriak kepada istrinya. "Baiklah, ayo kita masuk ke mobil dan menunggu." Ye Qingmei juga menggosok tangannya, merasakan udara semakin dingin.
Masuk ke mobil dan tunggu. Apa yang harus kami lakukan jika kamu kabur? Kata wanita itu dengan wajah serius, dan dia membuka pintu mobil belakang. Jika kamu ingin masuk ke mobil, kamu harus masuk ke mobil kami. Ini, Ye Qingmei ragu-ragu sejenak, tetapi wanita itu berjalan mendekat dan mendorongnya dengan keras, mendorongnya langsung ke dalam mobil, lalu wanita itu segera masuk ke dalam mobil dan membanting pintu hingga tertutup. Nona Ye, lama tidak berjumpa. Pada saat ini Ye Qingmei tiba-tiba menyadari ada seorang pria duduk di kursi belakang, menatapnya sambil tersenyum.